Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai hari ini kita masih dapat membuktikan bahwa kita hamba Allah dan kita adalah umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan pengakuan kita diterima oleh Allah dan menjadi sarana untuk memasuki surganya Allah. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat akan jadi syafaat. Sholawat yang kita amalkan selama ini mudah-mudahan menjadi penolong kita, wabil khusus di negeri akhirat, dan mudah-mudahan menjadi penyebab kita nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita selesai melakukan ibadah puasa sampai pada hari yang ke-27 kemarin, insya Allah hari ini kita dapat introspeksi diri. Sebelum kita masuk pada Idul Fitri, alangkah baiknya sejenak sesekali kita menilik hati kita masing-masing dalam rangka muhasabah, dalam rangka menilai diri kita, kira-kira sejauh mana sudah kita mampu menunjukkan kalau kita orang yang takwa kepada Allah. Sebab ketakwaan itu memang mudah diucapkan, dan ketakwaan itu adalah satu-satunya sasaran yang diinginkan Allah terhadap hamba dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Pada ayat-ayat awal selalu disampaikan oleh ulama, la'allakum tattaqun. Ini tujuan utama. Kalau boleh kita balik sedikit, bertanya untuk apa kita puasa. Ternyata Allah sudah sampaikan la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun sudah sering disampaikan bahwa la'alla itu huruf taraji. Maksudnya huruf taraji adalah huruf yang menunjukkan bahwa kita kepingin mencapai satu sasaran, namun tidak akan pernah tercapai kecuali dengan kesungguhan. Bahasa kitanya behimat baik. Amun kada behimat kada kawa. Makanya Allah pakai dengan kalimat la'alla. Ini benar-benar wanti-wanti dari Allah. Bahasa sederhananya, kalau kamu kepingin jadi hamba yang takwa, harus sungguh-sungguh.
Jangan asal puasa. Sebab orang-orang yang asal puasa, yang tingkatan puasanya hanya sampai pada predikat puasa umum, itu Rasulullah katakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsi. Berapa banyak umat Nabi Muhammad, berapa banyak umat kata Nabi yang melakukan ibadah puasa, namun dari puasanya yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Dia tidak dapat apa-apa. Bahkan kadang-kadang diistilahkan dia hanya memindah jam makan dari siang ke malam. Kalau biasanya makannya siang, pagi, siang, sore, dipindah maghrib, mau tidur, kemudian sahur. Sama aja pada 3 kali juga. Ada yang berlebihan. Kalau siang tuh 3 piring, kalau malam bisa 5 piring. Ada. Jadi artinya mereka berpuasa menahan lapar haus di siang hari, menahan nafsu syahwat di siang hari, kadangkala hanya sekedar memindah dari siang ke malam. Nah, yang diharapkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah terhadap umatnya, momentum bulan suci Ramadan dijadikan sebagai program hidup, bahkan jadikan kurikulum. Karena banyak sekali pelajaran yang didapat di dalam ibadah Ramadan, baik siang apalagi malam bulan Ramadan, banyak sekali yang kita dapatkan pelajaran di dalamnya. Gambaran sederhana pelajaran yang paling penting Rasulullah sampaikan dalam satu hadis yang sahih, periwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan digandeng oleh Rasulullah, tidak hanya siang, malam juga seperti itu. Rasulullah katakan man shoma ramadhana. Di dalam redaksi hadis lain, periwayatnya sama Imam Bukhari, Imam Muslim, gandeng hadis ini, yang lainnya satunya hadisnya man qoma ramadhana. Kalau hadis yang satu dikatakan shoma ramadhana, yang satunya qoma ramadhana, imanan wahtisaban, ujung hadisnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saya berani katakan hadis ini jaminan Rasulullah. Kenapa saya katakan jaminan? Karena apabila sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi, ini pasti terjadi apa yang dikatakan Rasulullah. Orang yang berpuasa, kata Nabi, man shoma ramadhana, orang yang sudah selesai puasa bulan Ramadan. Shoma itu fi'il madhi, artinya selesai. Kalau tidak selesai, ada saumpat. Jangan maharap, jangan berhayal, karena dia tidak selesai. Nabi katakan man shoma Ramadan, man itu mausul, siapapun masuk di dalam. Ya. Kalau sudah dipakai dengan kalimat man, isim mausul, umum hukumnya. Siapapun dia, dimanapun dia, dalam kondisi apapun dia, suku apapun, bangsa apapun, masuk dalam kalimat man. Kalau dia mampu melaksanakan puasa dengan baik dan benar, selesai dia puasa. Ya. Nah, lalu gandengan hadis satunya, kata Nabi man qoma ramadhana. Ini jangan dipisah, jangan. Ya. Kalau siangnya puasa, malamnya berdiri. Qoma itu berdiri. Maksudnya berdiri itu qiyamul lail, beribadah. Siang puasa, malam ibadah. Ibadah apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di malam hari? Minimal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah namanya sholat sunat tarawih. Adanya cuma di bulan puasa. Cuman harus selesai.
Makanya kata Nabi, man qama ramadhana, barang siapa yang sudah selesai beribadah di malam hari, lalu landasan kedua-duanya baik puasa atau ibadah malam, kedua-duanya landasannya imanan wahtisaban. Iman Pak yang harus dikemukakan, ya. Jadi kalau landasannya, patokannya, sandarannya adalah keimanan, dia melaksanakan ibadah puasa karena percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, dia yakin dengan ibadah puasa akan dapatkan kebaikan di kemudian hari, lalu dia puasa. Jadi puasa bukan ikut-ikutan. Puasa landasannya iman, lalu mengharapkan pahala, mengharapkan ridha. Jangan mengharapkan surga duluan. Ridha Allah yang kita cari. Bagaimana supaya Allah ridha dengan puasa kita? Lakukan sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Sedikit saya buka ya. Allah katakan di dalam suratul Baqarah 187, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ini batasan Pak ya. Nggak boleh dilanggar, nggak boleh. Kulu itu makan, wasrabu minum, pakai jamak berarti silakan kamu makan apa aja. So jangan karas-karas saja biar bahaya. Wasi jangan dimakan, batu apalagi itulah. Yang berminyak-minyak jangan juga, kayak sepeda motor, kompor jangan dimakan. Itu berminyak kan enggak. Allah katakan kulu wasrabu, makan olehmu, wasrabu, minum olehmu. Silakan makan apa aja, minum apa aja. Ya. Bahkan uhilla lakum lailatas siyama rapasu ila nisaikum. Ya. Bulan puasa tuh malam boleh merapas bini, boleh. Berhubungan badan dengan istri, dengan pasangan boleh, tapi malam. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagimu lailatas siyam rapasu ila nisaikum, menggauli istrimu, karena kata Allah istrimu adalah pakaianmu dan suami pakaian istri. Silahkan gunakan. Kemudian di dalam kelanjutan ayatnya, kulu wasrabu, makan dan minum, silahkan berhubungan badan, silahkan makan, silahkan minum sepuasnya, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Hatta itu batas, hingga terbit fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Cahaya putih kehitam-hitaman yang ada di ufuk timur menandakan matahari mau terbit, itu namanya fajar sodik. Begitu fajar sodik sudah terbit, masuklah yang namanya imsak. Imsak itu kata lain dari siyam. Imsak itu kata lain daripada saumun. Mulai sudah puasa. Ini kada imsak masih lagi menghabiskan puting rokok. Nah, puting rokoknya sekilan panjangnya, artinya masih berokok pulang. Bolehkah? Amun waktunya masih ada, silahkan. Ternyata di tempat kita ini dan umumnya di seluruh Indonesia, imsak itu dengan fajar masih ada jarak sampai 10 menit. Makanya masih tahan aja sepiring lagi tuh. Tapi kalau di Arab, kalau sudah imsak nggak berani mereka. Kenapa? Imsak itu kata lain dari siang, kata lain dari awal puasa. Kalau sudah imsak, tahan, jangan ada lagi makan. Kenapa? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Sampai pada saat terbit fajar shadiq, jangan lagi makan, jangan minum, jangan berhubungan badan. Itu batas. Nah, jadi setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa di siang hari,
Lalu kata Nabi, qama Ramadan, berdirilah di malam hari. Ibadah di malam hari, apa yang kita lakukan di malam hari, minimal selesaikan sunat tarawih.